Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman dari codeandcare.com. Topik kali ini adalah everything is object. Maksudnya bahwa di Java setiap tipe atau kelas yang kita buat adalah objek. Perlu diketahui Java sebenarnya memiliki tipe yang bukan objek, disebutnya primitive type. Tapi itu tidak bisa kita buat sendiri, itu harus sudah disediakan oleh compiler atau oleh Java. Oke, kita akan masuk aja. Kita kembali ke kode kita sebelumnya. Ini kode kita sebelumnya. Sebelumnya kita pernah bikin kode. Di sini saya menambahkan satu tipe baru, version, dan juga ada enum message. Ini hello Java seperti biasa menampilkan message dari enum tadi, message.hello. Tidak ada maksud apa-apa selain saya ingin menunjukkan bahwa ada tipe lain yang bisa kita buat selain kelas di Java, yaitu enum. Tetapi keduanya sama-sama turunan dari objek juga. Jadi saya akan compile kode yang tadi. Saya akan bersihkan layar dulu. Saya akan compile seperti ini. Hasilnya akan ada di sini. Ada 3 objek, hello, version, dan class. Ini saya hapus lagi. Terus saya akan compile ulang. Di sini seperti dilihat saya hanya mengcompile hello.java. Tetapi kalau dilihat yang dihasilkan adalah hello.class sama message.class. Kenapa message ikut tercompile? Karena message dipanggil oleh metode hello, oleh kelas hello di sini. Message.hello. Jadi otomatis dia akan ikut ke compile. Jadi cukup kita mengcompile kelas induknya, semua yang terkait akan secara otomatis dikompil oleh Java. Ini belum kita butuhkan. Saya akan hapus dulu. Selanjutnya saya akan generate atau akan tampilkan dokumentasi dua kelas tersebut. Saya akan hapus dulu dokumentasi sebelumnya. Di sini saya akan dokumentasinya akan saya generate Java doc -d supaya di folder docs, dan ini saya buat hello.java seperti ini. Sudah dihasilkan dokumentasinya di folder docs. Kita lihat lagi, ini ada folder docs, dan kalau saya buka index HTML akan muncul seperti ini. Di sini terlihat bahwa kelas hello, dia bilang hello adalah turunan dari Java lang object. Di sini dibilang public kelas hello extend.java lang object. Jadi secara otomatis tanpa kita harus menyatakannya, Java udah otomatis compiler menambahkan bahwa setiap Java yang ada di setiap kelas atau tipe yang kita buat di Java itu otomatis turunan dari Java lang object. Dan bukan hanya kelas, enumeration pun, misalnya seperti ini. Ini saya punya enum message hello aloha hi. Dan kalau kita generate Java doc-nya juga, saya akan generate Java doc-nya supaya cepat. Saya akan gunakan bintang.java. Jadi semua Java doc yang ada di sana akan di generate. Di sini ada hello, message, dan version. Yang tadi kita buat ini version.java. Kemudian kalau kita buka kembali, akan saya buka, saya refresh. Sini ada hello sama message, dan keduanya tampil di sini. Ada message juga, dia turunan dari public enum message, dan dia extend dari Java lang enum, di mana enum sendiri di sini enum turunan dari objek. Jadi dua tahap di sini. Tetapi intinya semua turunan dari objek. Tadi ada yang saya ikut bikin dokumentasinya tapi tidak muncul, yaitu version. Kenapa tidak muncul di dalam dokumentasi? Karena pada secara default atau bawaannya si dokumen Java doc hanya mendokumentasikan kelas yang public, karena nanti dokumentasi ini kan tujuannya untuk orang lain yang akan menggunakan kelas kita.
karena ini private jadi dia tidak muncul tadi dokumentasinya. Kalau saya ubah public dan kita sekarang generate ulang, sekarang akan ada version ini ketemu 3 dan dibuat 3. Dan kalau kita tampilkan, ini ada hello, message, dan version, dan semuanya turunan dari Java Lang Object. Pertanyaan selanjutnya, apakah Java Lang Object itu? Di sini saya sudah menyiapkan sebuah dokumentasi. Dokumentasi ini saya dapat dari sini, javadoc.aliman.org. Dan dokumentasi ini sebenarnya dokumentasi resmi dari Sun yang sudah dibuat dalam bentuk WinHub, di mana keuntungannya menggunakan WinHub selain mudah untuk di-copy karena langsung satu file, dia juga punya index search di mana kita bisa index dan search, di mana kita bisa search sesuatu. Misalnya kita akan belajar tentang kelas objek, saya bisa objek seperti ini. Kebetulan ini indeksnya tidak menemukannya walaupun ada. Dan kita juga bisa list topic ini, dan atau secara mudah lain adalah menggunakan index. Misalnya di sini saya udah ada objek index di Java Lang Object seperti tadi. Ini saya klik. Di sini penjelasan tentang dokumentasi Java Lang Object. Dan dokumentasi ini harus jadi bagian tidak terlepaskan dari para programmer Java, karena banyak hal yang sangat penting yang harus kita ketahui. Tidak ada yang tahu suatu kelas sebanding pembuatnya itu sendiri, dan pembuatnya sudah membuat panduan untuk kita. Misalnya contoh Java Lang Object ini. Di sini bilang bahwa class object is root of class hierarchy. Jadi dia induk dari semua kelas. Dan every class has object as superclass. Ini menegaskan sebelumnya bahwa setiap kelas yang kita buat di Java termasuk enum, itu pun sebenarnya kelas, adalah turunan dari kelas objek ini. Dan objek ini memiliki termasuk juga array. Nanti kalau kita buat array, dan objek ini memiliki beberapa metode penting. Salah satu kita akan membahas metode-metode itu satu persatu saat ini. Dan juga pemahaman tentang metode ini sangat penting untuk menghindari bug yang tidak diinginkan. Oke, salah satu metode yang sering banyak digunakan adalah equal. Saya akan mulai dengan equal. Equal ini bicara tentang apakah suatu objek sama atau tidak. Dan equal punya aturan. Pertama, dia harus tidak menghasilkan null. Ini non-null reference. Jadi kalau dia null, apapun dibandingkan dengan null itu harus false. Yang kedua, dia harus reflektif, artinya kalau A equal X, maka selalu, dan itu X bukan null, maka selalu kembali true. Yang selanjutnya simetris, maksudnya jika ini aturan ini sama dengan matematik, teori matematik tentang persamaan, misalnya simetrik. Jadi kalau X sama equal Y sama dengan true, maka Y equal X pun harus true. Jadi X equal Y true, maka Y equal X pun harus true. Itu namanya simetris atau simetrik. Dan kemudian harus transitif. Jadi kalau X equal Y true dan Y equal Z true, maka X equal Z harus true juga. Kemudian konsisten. Selanjutnya kita lihat prakteknya. Ini saya punya, untuk praktek ini saya punya, setelah membuat sebuah kelas namanya person di sini, di mana person punya name dan ID. Jadi ini name, ID, dan saya buat public supaya mudah mengaksesnya saja. Saya akan tampilkan di sini person tersebut. Saya akan hapus ini. Kemudian saya akan buat version. Ya, terlihat di sini saya sudah membuat dua objek
yang di sini reference variabelnya namanya Badu, yang kedua reference variabelnya bernama Melanie, yang mana di dalamnya ada informasi tentang si Badu dan si Melanie. Ini akan saya compile. Seperti ini. Hasilnya seharusnya ada di kelas sys ini, yaitu Java dan hello dan message, dan juga ada yang bagian message ini muncul lagi karena ini bekas tadi, jadi kalau saya hapus sekarang semua aja dan saya compile ulang, ini yang muncul seharusnya hanya hello dan version, karena tadi kode hello hanya memanggil kelas version tapi tidak kelas message. Sekarang saya akan jalankan Java hello, akan muncul version, ini version yang pertama yang Badu, kemudian yang kedua yang Melanie. Tentu saja tampilan ini kurang menarik, seharusnya kita menampilkannya seperti ini. Kita tampilkan namanya, misalnya Badu.name atau misalnya Melanie.name seperti ini, dan kita compile ulang. Kita jalankan ulang. Di sini muncul version pertama namanya Badu dan version kedua adalah Melanie. Oke, untuk ketika kita tadi tampilan pertama, ketika yang munculnya adalah tulisan person at 14 bla bla bla, itu sebenarnya metode pada sistem outprint otomatis memanggil metode toString. Jadi setiap ada kebutuhan untuk menampilkan string, dia akan memanggil otomatis metode toString. Saya akan coba, misalnya ini bedanya dengan yang pakai metode toString dengan yang tidak. Saya compile ulang, lihat yang pertama yang Badu dan yang kedua yang Melanie. Di sini yang Badu tampil dalam memanggil metode toString dan Melanie tampilin nama Melanie-nya karena di sini kita sebutin namanya Melanie. Oke, toString ini merupakan salah satu metode yang ada di, sebelum kita masuk ke equal, saya akan menjelaskan tentang toString. Ini adalah metode yang ada di objek, di mana toString ini gunanya untuk menampilkan representasi dari suatu objek. Jadi jika kita tidak mengoverride dari metode toString ini, otomatis dia akan menampilkan seperti ini, yaitu get class, get name, add integer to hex hashcode. Jadi saya akan copy paste ini, saya tampilkan, saya akan buat ke dalam kelas version di sini. Dia tadi public to string seperti ini. Di dalamnya return seperti ini. Jadi kurang lebih ketika kita tidak mengubah apapun, yang akan dipanggil adalah metode toString miliknya objek yang isinya kurang lebih begini. Jadi kalau ini saya compile ulang, hasilnya akan sama. Saya akan jalankan lagi seperti di sini, version bla 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 sama di sini, dengan tentu saja hashcode yang berbeda karena kita menjalankan di waktu yang berbeda. Nah, sekarang saya akan ubah si get name ini dengan add-nya misalnya diganti dengan $, maka akan sama. Di sini diganti add-nya jadi $. Di sini artinya kita bisa menampilkan objek sesuai keinginan kita tanpa harus seperti ini. Saya akan ubah dengan tampilan yang lebih menarik. Misalnya saya ubah di sini menjadi nama, saya buat seperti ini. Nama misalnya name,
terus tambahkan slash n, misalnya new id atau id-nya di awal. Biasanya saya akan buat id-nya di awal, id 2 id misalnya, terus nama seperti ini. N yang pertama adalah N untuk garis baru, N yang kedua adalah N dari nama itu sendiri. Supaya beda, saya buat ininya jadi besar, dan ini saya tambahin juga untuk memastikan dia cukup rapi. Oke, seperti ini. Akan saya compile ulang dan akan tampil seperti ini. Oke, di sini udah ditampilkan bahwa version ID 12 nama Badu, version yang ini masih seperti sebelumnya. Saya akan ubah. Ini tidak perlu lagi name karena sudah ada di tadi, dan dia otomatis sistem outprint ini akan mengambil informasi dari metode toString tadi. Jadi kalau saya compile sekarang dan balik ke sini, ini tampil version ID name Badu, version terus ID name Melani. Supaya tidak terlalu banyak jaraknya, saya akan kurangi tanda N-nya. Ini saya akan hilangkan yang di sini aja, biar tidak terlalu banyak. Oke. Sekarang mungkin lebih rapi. Balik ke sini. Oke, sekarang lebih rapi. Tidak terlalu banyak space terbuang. Oke, ini adalah selanjutnya kita kembali ke metode equal. Di sini equal tadi efektif, transitif, konsisten, dan semuanya itu kita implementasikan. Saya akan buat equal di sini. Sebelum kita buat sebuah equal, kita lihat kalau kita membandingkan objek tanpa menggunakan equal. Saya akan bandingkan di sini. System out print line. Misalnya Melani sama dengan, apakah sama dengan Badu. Kita tampilkan di sini Melani equal Badu. Ini saya harus masukkan ke dalam tanda kurung supaya memastikan dia tidak ikut dalam pertambahan ini, karena nanti akan terjadi error kalau tanpa kurung. Saya akan compile. Oke, saya akan jalankan. Di sini dibilang Melani equal Badu sama dengan Badu, itu false, error. Sekarang selanjutnya, bagaimana kalau kita punya objek ketiga yang sama, sebenarnya misalnya ada version X, si X ini ternyata di dalamnya adalah Badu misalnya. Jadi saya akan new version, informasi yang sama, ID-nya 12, namanya Badu, misalnya seperti ini. Saya akan bandingkan antara X dengan Badu. Oke, kita akan bandingkan. Saya akan compile dulu.
Di sini muncul masalah karena seharusnya Badu dan X itu sama karena dia orang yang sama dengan ID yang sama. Saya akan tambahkan di sini X. Kita lihat lagi, kita compile. Di sini masalah adalah ketika ini yang kedua, saat pertama dan kedua adalah sama-sama Badu, sebenarnya harusnya X dan Badu sama dengan Badu harusnya sama, tetapi di sini false. Dan kita Java punya perbandingan lain selain menggunakan tanda sama dengan ini, yaitu menggunakan metode equals yang tadi turunan dari Java lang object. Jadi ini Java lang object yang di sini equals. Untuk perbandingan saya akan gunakan ini equals yang tadi. Jadi saya akan ganti, tambahin Badu equal. Di sini saya buat X equal, karena semua turunan dari objek otomatis ada metode objek tersebut. Ini tanda kurungnya ada 3, perhatikan. Sekarang saya compile ulang. Sekarang kita lihat hasilnya. Oh sorry, saya harus ganti ininya jadi equals. Kemudian saya compile ulang. Tidak ada masalah, saya jalankan. Di sini X equal X sama dengan Badu juga error false. X equal Badu juga false. Kesalahan terjadi karena Java pada defaultnya hanya membandingkan berdasarkan fisikal dia di memori. Kebetulan karena dua objek ini dibuat di physical memory yang berbeda, dibuat berbeda. Jadi secara fisikal, secara fisik dia berbeda. Tetapi secara logika seharusnya kita tahu bahwa kalau ID-nya sama, namanya sama, berarti dia sama. Maka untuk itu kita harus implementasi metode equals ini yang merupakan turunan dari objek. Karena compiler tidak bisa memahami logika dari perbandingan si version ini. Maka kita harus implementasi sendiri. Jadi saya akan buat public boolean. Ini harus mengikuti metode equal yang ada di sini. Public boolean equals seperti ini. Dan equals sini objek O seperti ini. Misalnya saya akan bandingkan bahwa untuk membandingkan version kita harus membandingkan ID, karena jika ID-nya sama berarti versionnya sama. Tapi sebelum itu kita harus mengecek dulu atau dicek apakah si objek ini merupakan version. Instance of version seperti ini. Jika ternyata bukan, maka kita tidak perlu melakukan pembandingan, anggap dia adalah salah. Begitu juga kita harus memastikan bahwa dia tidak null. Ini adalah cara perbandingannya. Pertama tadi seperti di aturan, kita harus memastikan bahwa null itu tidak bisa benar dibandingkan apapun.
null itu unique. Terus kemudian selanjutnya kita cek dulu apakah parameter objek ini adalah version. Kalau bukan version, kita kembalikan juga false karena tidak perlu dibandingkan lagi. Udah pasti beda karena beda type. Selanjutnya jika dia version, saya akan ubah dia menjadi version. Masalahnya kenapa kita ubah? Karena pada saat awal kita pas di sini, dia tipenya masih objek, si O ini masih objek dan dia tidak bisa mengakses ID. Jadi kalau saya compile, saya pakai O di sini misalnya, tanpa diubah dulu, saya compile akan menemukan error seperti ini. Dibilang bahwa O.id return true. Ini cannot find symbol, yang tidak ditemukannya adalah ID. Maksudnya dari sini ID. Ini simbol variable ID tidak ditemukan di variable of type object. Karena ID itu baru diketahui saat dia tipenya adalah version. Dan kebetulan version ini turunan dari objek dan kita bisa mengubahnya secara eksplisit. Jadi objek ini kita paksa untuk berubah jadi version, dan karena kita yakin bahwa dia adalah version setelah kita cek di sini. Jadi yang kita gunakan adalah udah tipenya version, yaitu date, variabelnya, dan kita compile. Sekarang dia tidak ada masalah, dan kalau kita jalankan saat ini, kalau kita jalankan bahwa X equal Badu masih tetap false, tapi paling tidak X equal Badu sama dengan true. Artinya sekarang komputer sudah bisa memahami bahwa X dengan Badu itu orang yang sama, yaitu Badu, dan dia true. Selanjutnya, kadang-kadang jika kita selesai di sini, kita akan terjebak bug yang cukup mengerikan dan sering terjadi dan sering tidak dipahami oleh banyak programmer yang biasanya malas untuk membaca dokumentasi. Yaitu di sini dibilang bahwa note that generally necessary to override hash code method whenever the method is overridden. Jadi ketika equal ini di override, kita buat override itu kita buat implementasi di bawahnya, maka pastikan bahwa hashcode pun di override. Jadi ada metode namanya hashcode. Kenapa begitu? Saya akan tunjukkan contohnya. Ya, dengan hash untuk membuktikan masalah kenapa kita harus mengimplementasikan hashcode ini, saya akan membuat sebuah list dari member, sebuah anggota klub misalnya atau apapun. Dan saya akan menggunakan sebuah struktur data yang tersedia di Java namanya set. Di set ini dibilang di sini sebuah koleksi data yang dimana tidak memiliki duplikat elemen. Jadi sama dengan set yang ada di matematik, dia tidak memiliki elemen yang duplikasi. Saya sudah buat kodenya di sini. Di sini saya buat set version, jadi sebuah set dengan tipe version. Untuk menggunakan tipe set ini, saya harus import dia dari Java util, dan karena set ini sebuah interface, berarti kita harus menggunakan untuk inisialisasi harus menggunakan kelas implementasinya, yaitu yang akan saya gunakan di hash set. Dan juga ada di Java util. Jadi di sini saya mengimpor Java util set dan Java hash set. Ini kebiasaan saya. Sebenarnya ini bisa aja di sini saya buat hash set misalnya. Hash set seperti ini. Jadi antara tipe di sini dengan tipe di sini sama. Cuman merupakan kebiasaan baik ketika kita hanya menggunakan interface-nya untuk deklarasi variabel, dengan harapan kita bisa mengubah implementasi kapan saja tanpa mengubah kode lainnya. Jadi saya di sini menggunakan set, walaupun inisialisasinya menggunakan hash set untuk tipe version. Terus saya masukkan Badu, Melani, dan X, di mana X ini Badu. Logikanya karena Badu dengan X adalah equal, maka seharusnya peserta di sini hanya ada dua, yaitu Badu dan Melani. Tapi kita lihat apa yang terjadi.
Di sini saya berusaha menampilkan semua yang ada di set tersebut. Dan saya compile. Dan kita jalankan. Di sini yang terjadi adalah walaupun Badu sudah equal dengan X, tetapi di sini Badu muncul 2 kali. Karena yang ini ada Badu yang ada di X, yang ini Badu yang ada di variabel Badu. Ini bug yang sering terjadi dan sulit untuk diselesaikan jika kita tidak memahami. Karena sebenarnya logikanya ini harusnya benar. Ini Unix dan person juga udah dinyatakan equal seperti ini. Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan kode ini. Tetapi yang terjadi seolah-olah si correction set yang dibuat oleh Java melanggar dokumentasi dia sendiri. Harusnya no duplication. Tetapi ternyata terjadi duplikasi elemen. Kesalahan terjadi karena sebenarnya kita tidak mengikuti aturan yang tadi diminta, yaitu bahwa hashcode method itu harus sama dengan equal dengan equals-nya. Jadi harus sama dengan equals. Jadi kalau kita lihat di hashcode method, di sini ada beberapa aturan juga di hashcode, dan salah satunya if two objects are equal according to the equals method, then calling the hashcode method on each of two objects must produce the same integer. Dalam kasus ini menghasilkan integer yang berbeda. Saya akan tampilkan integernya. Saya akan override toString di sini dengan menambahkan hashcode-nya. Jadi saya akan tambahkan di sini saya buat hashcode misalnya code 2, dan di sini saya tambah hashcode this hashcode seperti ini. Kita compile ulang dan kita jalankan. Di sini perlu diperhatikan Badu yang ini memiliki hashcode, walaupun dianggap equal tapi memiliki hashcode seperti ini, dan Badu yang ini memiliki hashcode seperti ini. Di sini kita ternyata ada 2 objek yang berbeda menurut si set tadi, menurut set correction di Java. Dan untuk itu kita mesti mengikuti aturan ini, yaitu jika secara equal sama, maka hashcode pun harus mengasumsikan dia sama. Dan caranya adalah kita mengimplementasikan, saya akan simpan di atas, public int hashcode seperti ini. Dan saya akan membuat, karena ini sederhana, cukup return ID. Sebenarnya hashcode seharusnya memberikan integer yang unik dan cukup unik untuk semua objek yang akan dibuat oleh JVM atau aplikasi kita, dan itu akan mempercepat kinerja aplikasi. Biasanya kita menggunakan random number atau dengan aturan tertentu, sehingga bukan random tapi suatu number yang dengan aturan tertentu akan selalu unik untuk objek yang akan kita buat, tetapi sama untuk objek yang benar-benar sama isinya. Cukup membingungkan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya, dan beberapa tool bisa membantu kita. Ini berkaitan dengan number theory juga, bagaimana membuat yang unik untuk case tertentu. Tapi kita lanjutkan dulu. Ini saya udah kembalikan ID untuk hashcode-nya. Sekarang saya akan compile ulang. Sorry, saya lupa titik koma. Oke, kita compile ulang. Sudah selesai. Dan sekarang ketika kita jalankan, di sini terdapat nama
Saya tampilkan lagi dari awal. Lihat sekarang ini yang awalnya ya. Sekarang di sini X equal Badu sama dengan true, dan di daftar peserta pun cuma ada 2. Ini lihat di sini daftar peserta ada 2, tidak 3 seperti tadi. Kenapa? Karena si Badu dan si X sekarang sudah diketahui oleh si set sebagai 2 objek yang sama, dan set akan menolak entry yang kedua tadi karena hashcode-nya sama-sama 12. Sehingga sekarang set sudah berperilaku seperti yang kita harapkan, hanya berisi elemen yang tidak duplikat atau unik. Oke, ini salah satu bug yang sering dialami oleh orang yang baru belajar Java dan dia bingung karena tidak tahu kesalahannya di mana. Selanjutnya, kesalahan yang sederhana juga bisa terjadi karena kita misalnya salah membuat kode seperti hashcode yang harusnya C-nya besar menjadi kecil. Ini juga bisa terjadi. Ini kalau saya compile ulang, ketika di-compile tidak ada masalah, dan ketika saya jalankan ada masalah. Di sini hashcode tidak dipanggil, tidak dikenali, dan kemudian muncul 3 seperti tadi. Muncul 3 orang yang berbeda. Dan ini diakibatkan karena hashcode tadi salah, harusnya C-nya besar, ini C-nya jadi kecil. Dan untuk menghindari kemungkinan kesalahan ini, Java mempunyai alat bantu, yaitu menggunakan annotation override seperti ini. Dan sekarang kalau kita melakukan kesalahan seperti ini, Java akan memberitahu kita, compiler, seperti ini. Method does not override or implement method from a supertype, artinya bahwa induk dari kelas people ini tidak memiliki metode hashcode, karena yang benar adalah memiliki metode hashcode dengan C besar. Jadi kalau saya kembalikan ke C besar, sekarang kita compile ulang, tidak ada masalah, dan kita jalankan. Sekarang benar lagi, jadi 2 lagi, ini dikenali. Jadi ini ada alat bantu dan ini baru muncul di Java 1.5. Jadi saya akan gunakan semua seperti itu sebagai best practice-nya. Yang harus kita lakukan setiap kita override, gunakan annotation override supaya kita diberitahu oleh compiler kalau kita salah. Ingat, salah satu hal yang bijak yang dilakukan programmer adalah menggunakan compiler sebagai alat deteksi kesalahan sejak dini. Karena dengan begitu kita tidak akan pusing. Dengan seperti tadi itu akan sangat pusing jika kita tidak mengenai kesalahan kita. Sekarang kita compile, tidak ada masalah. Java itu memiliki option untuk membuat compiler lebih rewel lagi, tetapi compiler yang rewel ini seharusnya menjadi keuntungan bagi programmer, yaitu Xlin. Ini artinya kita ingin Java benar-benar meneliti setiap kesalahan walaupun sekecil apapun yang kita lakukan. Kalau saya tampilkan Xlin, ini bersih. Ini artinya bahwa kita setiap ada kesalahan sedikit pun kita ingin Java memberitahu kita. Contoh misalnya kalau saya di sini membuat kesalahan, misalnya membuat variabel, misalnya seperti ini. Saya buat misalnya Y, terus Y ini misalnya Cupris dengan usia misalnya 13 tahun, tapi Cupris ini Y ini tidak kita gunakan di mana-mana. Oke, ternyata tidak masalah. Intinya ada beberapa hal yang kalau kita langgar itu akan bermasalah, dan Xlin ini akan membantu kita untuk menampilkan masalah-masalah tersebut. Contoh lain misalnya mungkin seperti ini. Ini akan menimbulkan masalah. Di sini terlihat bahwa ada 2 warning yang kita hadapi. Warning raw type found
di hash map karena tadi harusnya version kita menginisialisasi dengan objek. Terus kemudian di sini juga sama. Jika kita mengcompile-nya tanpa xlin, kesalahan itu tidak akan muncul. Cuman hanya bilang bahwa ada yang masalah dan compile dengan xlin. Sekarang kalau kita pakai xlin, masalahnya muncul, dan ini walaupun sederhana harus kita selesaikan karena bisa berakibat fatal. Oke, jadi biasakan selalu mengcompile menggunakan xlin untuk memastikan kita tidak melakukan kesalahan sesedikit apapun. Ini salah satu tips bahwa kita sebagai programmer memposisikan si compiler sebagai sahabat kita yang akan menghindarkan kita dari segala kesalahan yang mungkin akan terjadi, dan kadang-kadang kesalahan yang kita lakukan tuh sangat bodoh. Selain metode hash ini, objek juga punya banyak metode lain yang akan saya jelaskan di pertemuan lain yang relevan, yaitu clone, ini untuk meng-clone objek, finalize untuk berurusan dengan pembersihan objek. Biasanya yang ini jarang sekali digunakan, terutama yang finalize, kecuali kita berhubungan atau mau mencoba melakukan perubahan dengan bagaimana suatu objek dihapus oleh garbage collector. Biasanya saya mulai menggunakan finalize ketika kita menggunakan native method, di mana ada sebagian kode kita ada di C dan harus dibersihkan secara manual. Selain itu biasanya tidak dibutuhkan ini get class. Nanti kita bicara tentang reflection, akan bicara kelas ini. Tentang dynamic typing juga, tapi kita saat ini belum. Terus kemudian ada notify all, wait. Ini adalah metode-metode berkaitan dengan multi-threading biasanya, atau dengan bagaimana kita melakukan kode yang berjalan secara bersamaan. Dan itu saat ini belum saya jelaskan, jadi ini akan saya jelaskan pada saat kita bicara tentang multi-threading, atau biasa dalam bahasa akademik disebutnya concurrency. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini, pertama adalah selalu implementasikan equal bersamaan dengan hash code, dan juga jika dibutuhkan juga implementasikan toString untuk membuat tampilan string dari objek yang kita buat mudah dibaca. Ini sangat berguna untuk kepentingan debugging biasanya atau melihat di log. Tapi hati-hati, ini bisa juga membongkar rahasia kita sehingga log terlalu mudah dibaca dan diambil oleh hacker. Tapi dalam proses debugging ini sangat bermanfaat, jadi kita tahu apa yang ingin kita lihat. Terus kemudian juga jangan pernah membandingkan objek menggunakan tanda sama dengan 2. Di Java, semua objek harus dibandingkan menggunakan equals, karena seperti dilihat tadi, pembandingan menggunakan ini akan selalu menghasilkan false, menggunakan sama dengan 2, sedangkan jika menggunakan equal, maka perbandingan itu bersifat logikal bukan fisikal. Jika hash code-nya tadi kita sudah implementasikan dengan benar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.